Nah, golongan Nestorian ini disebut dengan teori ya yang berpendapat bahwa kedua sifat dan jiwa Allah dan manusia yang tidak dapat disatukan. Jadi maksudnya gini, eh, Nestorian. kealahan dan kemanusiaan itu tidak bisa disatukan. Ya, tidak bisa Teori disatukan. yang Itu, berpendapat. itu, itu teorinya, itu golongan, itu pengajarannya. Jadi sifat dan jiwa dan manusia yang tidak dapat disatukan. Itu inti dari ajarannya. Nah, kalau kita bisa perhatikan, nah Nestorian ini tidak menerima adanya perpaduan antara dua tabiat Kristus di dalam satu pribadi. Itu. Jadi tidak menerima adanya suatu perpaduan antara dua tabiat Kristus. Yang kita tahu kan tabiat Kristus itu kan dia satu pribadi, dua sifat. Sifat ilahi, sifat insani. Atau kealahan dan kemanusiaan. Nah, menurut Nestorian ini tidak boleh dipadukan, tidak boleh disatukan. Ya, ya sehingga Nestorian itu menganjurkan dua kepribadian. Jadi dua pribadi, Yesus itu dua pribadi. Pribadi kemanusiaannya sendiri, pribadi kealahannya sendiri. Jadi bukan satu pribadi dua sifat begitu ya. Oke. Nah, jadi sehingga logos ini yang disebut dengan firman ya tinggal di dalam manusia Yesus atau hinggap ya hinggap di dalam diri Yesus sebagai manusia. Artinya gini, Yesus itu manusia, manusia biasa, tapi dia dihinggapi dengan logos, diberikan logos, ya. Nah, sehingga perpaduan antara kedua tabiat tersebut, nah disamakan dengan tinggalnya Roh Kudus di dalam orang yang telah diselamatkan. Kita ini kan gini, kalau kita sudah percaya menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat, maka Alkitab katakan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau Paulus mengatakan di kitab Roma, Roma 8 ya, tinggal atau diam, berdiam tinggal. Jadi ketika kita percaya, terima sebagai Tuhan Juru Selamat, nah, maka Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga tidak ada bedanya dengan Yesus. Dengan Yesus gitu. Nah, ketika logos hinggap atau tinggal di dalam Yesus, sekaligus juga pada saat itu Roh Kudus tinggal dalam dirinya. Berarti dari pemahaman ini berarti Yesus pernah hanya manusia biasa. Ya, manusia biasa, tapi saat tertentu dia dihinggapi oleh logos. Ya, karena apa? Pemberian dari Tuhan. Jadi kealahan Yesus itu bukan dari diri sendiri. Nah ini tadi kita bisa melihat di sini. Nah ini tentu ajaran ini sangat bahaya sekali ya. Ya, jadi tidak boleh barometernya manusia. Ya, sering saya katakan begini ya. Apa bedanya kekekalan yang dimiliki oleh Yesus atau kekekalan yang dimiliki oleh Allah? Ya. Nah, apa bedanya itu? Setelah saya terima sebagai juru selamat, Alkitab mengatakan bahwa saya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal, berarti kehidupan selamanya. The Bluetooth device is ready to pair. Tapi salah satu sifat yang dimiliki oleh Yesus, ya oleh Tuhan, dia juga kekal. Lalu apa bedanya? Tentu beda. Kalau kekekalan yang kita miliki itu adalah bersumber dari Allah, pemberian karena anugerah, ya kan? Nah, karena anugerah Tuhan. Nah, anugerah. Nah, tapi kalau kekekalan yang dimiliki oleh Allah itu tidak bersumber dari siapapun, tidak disebabkan oleh siapapun. Itu adalah sudah melekat ada pada dirinya. Sebelum segala sesuatu ada, bahkan pada saat Allah ada, ya, dan tidak ada awal, tidak ada akhir dari Allah itu, tidak ada permulaannya. Nah, kekekalan itu sudah milik Yesus, sudah milik Tuhan. Itu, ya. Kekekalan yang kita miliki pemberian dari Allah, tetapi kekekalan yang dimiliki oleh Allah itu sudah ada, ya. Sebelum segala sesuatu ada namanya kekal, ya. Nah itu. Nah, jadi sangat beda. Nah, ketika kita percaya terima Yesus, dikaruniakan kehidupan kekal, sekaligus juga Roh Kudus mendiami kehidupan kita, tinggal dalam kehidupan kita. Ini tentu berbeda dengan Yesus. Jadi Yesus bukan pemberian.
bukan pemberian. Nanti kita lihat itu ada berapa di kebenaran ini di kitab Yohanes ya. Jadi ajaran Nestorian ini menyimpulkan bahwa Yesus itu memiliki dua sifat yang tinggal dalam dua pribadi. Jadi dua pribadi, dua sifat. Ya, yaitu sifat insaninya, manusianya pribadi tersendiri, sifat keilahiannya pribadi sendiri. Nah, jadi dua sifat. Dua sifat insani dengan ilahi dan dua kepribadian. Kepribadian manusia dan kepribadian Allah. Nah, karena ajaran ini dianggap bahaya, membahayakan ya ajaran Kristen, iman Kristen. Nah, jadi untuk mengkantar ajaran ini maka lahirlah konsili. Ya, konsili sinode di Efesus tahun 431. Ya, menghalangi dan membantah ajaran ini, bahwa mengatakan ajaran ini sesat. Ajaran sesat. Jadi Yesus bukan dua pribadi, dua sifat. Ya, nanti kita lihat ajaran di konsili yang bisa katakan oleh konsili. Nah, itu. Nah, kemudian ada golongan yang keenam, yaitu selain Nestorian ada lagi golongan disebut dengan Eutyches. Golongan Eutyches ini adalah golongan yang berpendapat bahwa ada pada Yesus dua sifat yang sejati dan lengkap. Nah, yang mengaku ini. Ya, sifat sejati yang dimiliki oleh Yesus itu Allah dan manusia. Di sini benar. Ini benar, sampai di sini benar. Nah, ini yang kita percaya, kita yakini. Sampai di sini. Ya, ya benar. Yesus memiliki dua sifat, sifat Allah sejati, manusia sejati. Tapi kalau udah masuk ke kalimat berikutnya, ya, pernyataan berikutnya itu mulai. Tetapi karena sudah dicampurkan kedua sifat itu, yaitu Allah dan manusia, nah, saling akhirnya apa? Kualitasnya saling mengurangi. Tiap-tiap sifat aslinya menurun mutunya. Mutu keilahiannya menurun, mutu kemanusiaannya juga menurun. Gitu. Karena dipadukan. Nah, karena dipadukan. Jadi kalau kita pahami di sini berarti sebagai sebab akibat. Karena dipadukan antara Allah dan manusia, maka mutu keilahiannya dan mutu kemanusiaannya itu menurun. Berarti kalau menurun tidak sejati lagi. Ya, nah itu. Ini tentu kalau kita pahami dengan baik, ini juga bahaya sekali. Ya. Nah, jadi golongan Eutyches ini memiliki pandangan yang bertolak belakang tadi dengan Nestorian. Kalau Nestorian tadi masih ingat ya, dua sifat, dua pribadi. Ya, itu. Dua sifat, dua pribadi, itu Nestorian. Dua sifat itu sekali lagi adalah insani dan ilahi, ya, insani dan ilahi. Kemudian juga dua pribadi, pribadi insani, pribadi ilahi. Nah, itu kalau di sini enggak, mereka mengakui ya, yaitu apa namanya? Dua sifat, satu pribadi. Tapi golongan Eutyches ini beranggapan bahwa Kristus tidak memiliki dua tabiat. Tidak, ya. Tapi satu tabiat dan satu sifat saja. Ya. Karena tadi pengaruh itu yang kita lihat dari Eutyches itu ya. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi seluruh diri Kristus itu bersifat ilahi, termasuk tubuhnya. Jadi tubuhnya bersifat ilahi. Nah, ini dia, ya, yang bisa perhatikan bersama. Jadi sifat ilahi yang manusiawi dalam Kristus itu disatukan. Sifat ilahi yang dan manusia disatukan. Jadi tubuhnya pun itu adalah ilahi. Ya. Nah, disatukan sehingga Kristus hanya memiliki satu tabiat, yaitu tabiat ilahi. Nah, ini berarti penyangkalan akan kemanusiaannya, ya, kemanusiaannya. Bahaya. Salah satu penolakan atau penyangkalan terhadap dua sifat Yesus, entah itu manusianya atau mungkin keilahiannya, ini ajaran yang sangat bahaya. Tidak bisa seperti itu. Nah, karena Yesus itu kita harus melihat seperti dua sisi uang ya. Ya, jadi bolak-balik gitu. Kalau kita lihat uang itu di sisi, nah, jadi tidak bisa hanya penampilan sebelah
uang, tapi sebelahnya ya mungkin gambar atau foto-foto yang lain. Tidak bisa, maka akan tidak laku. Harus apa namanya, sama, ya harus sama, gitu ya. Artinya apa? Keilahian dan keilahian dan kemanusiaan Yesus itu, ini kita perhatikan baik-baik. Ini tetap, ya kita bilang dua sifat satu pribadi. Ya, dua sifat satu pribadi. Satu hanya satu uang, tapi dia punya dua sisi yang buat dia hanya berlaku. Nah, itu hanya ilustrasi saja, ya. Ya, lanjut. Golongan etikas ini sering disebut juga sebagai golongan yang disebut dengan terkenal ya, monofit. Bukan monafik ya, monofit. Mengapa? Karena mereka membuat kedua tabiat Kristus itu menjadi satu tabiat. Bahkan juga satu kehendak saja. Nah ini ajaran yang bahaya ini, ya. Bahaya sekali ini. Nah, oleh karena itu, pandangan seperti ini maka lahirlah Konsili Chalcedon tahun 451, ya, yaitu menolak ajaran Eutyches, ya, karena sudah dianggap ini ya bertentangan, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, ya. Oke. Ya, jadi Konsili Konstantinopel yang ketiga tahun 681 menolak ajaran monelit ini, ya, ditolak. Mengapa? Ya, ditolak ya tadi itu. Ya, Yesus itu hanya satu sifat, satu kehendak gitu ya. Nah, yaitu hanya sifat tabiat ilahi saja. Nah, satu kehendak ilahi saja, ya. Nah, di Konsili Konstantinopel ini menyatakan apa? Di dalam Kristus ada tabiat, bukan satu tabiat. Ya, yaitu tabiat apa? Ilahi dan yang insani ataupun manusiawi. Sehingga dengan demikian ada dua inteligensi, yaitu dua kehendak, kehendak sebagai manusia dan kehendak sebagai ilahi. Jadi bukan satu kehendak seperti apa tadi monelit dan juga etikis tadi ya. Nah itu. Jadi dua kehendak, yaitu kehendak sebagai manusia dan kehendak sebagai Allah. Makanya kalau kita perhatikan selama Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, ya dua kehendak itu digunakan, ya dipergunakan. Ada saatnya dia lebih memerankan sebagai manusianya, dia perankan sebagai ilahi, ya. Peran sebagai manusia yaitu salah satunya dia masa mati, ya. Ketika dia berteriak, ini seperti dia di kayu salib kan, Eli 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 lama sabaqtani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, ya. Nah, kalau orang tidak memahami, terutama saudara kita Muslim yang lain, ini sebagai bukti bahwa Yesus bukan Allah, karena dia kesakitan lalu minta tolong kepada Allah. Ya, berteriak panggil Allah. Nah, ini jelas, ini bukan menunjukkan Allah, itu kata mereka. Nah, karena mereka tidak mampu melihat dari dua sisi tadi, dari dua sifat tadi, insani dengan ilahi. Jadi ketika dia Yesus berseru, ya, berseru, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, itu dari apa? Dari sifat kemanusiaan yang menonjol di situ. Ya, yang berperan di situ. Ya, Tuhan tidak pernah mati dan Tuhan tidak bisa mati. Ya, kalau Tuhan bisa mati itu bukan Tuhan. Bertentangan dengan sifat keilahiannya. Oke. Nah, pandangan yang terakhir adalah pandangan ortodoks. Ortodoks. Kita lihat perbandingan ya. Nah, di konsili Chalcedon tahun 451, nah telah menetapkan pandangan gereja yang resmi. Sebelum saya sampaikan pandangan yang resmi itu, ada suatu ajaran ataupun tuduhan kepada bapak-bapak gereja, yaitu misalnya di konsili-konsili mengatakan bahwa yang menjadikan Tuhan itu adalah bapak-bapak gereja, menjadikan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, maksudnya menjadikan Yesus itu Tuhan itu adalah bapak-bapak gereja di konsili-konsili. Kira seperti itu. Ya. Nah, apa benar seperti itu?
Bagaimana manusia bisa menjadikan Yesus Tuhan? Siapa kita? Hebat sekali manusia bisa menjadikan Yesus Tuhan atau mengangkat Yesus jadi Tuhan. Gitu kan? Nah, ini sebenarnya tuduhan yang apa ya? Yang mengada-ada lah, ya. Nah, tidak. Justru mereka merumuskan. Jadi bapak-bapak gereja itu merumuskan pandangan yang benar. Mengapa sampai harus perlu merumuskan menjadi pandangan gereja yang resmi sampai hari ini? Tadi karena di latar belakangnya dengan 6 pandangan gereja, pandangan yang keliru tadi tuh. Arianisme, Eutikes, kemudian Nestorian, Aplianisme, Ebionisme, dan yang lain sebagainya itu. Ya, nah karena ada pandangan begitu, jadi harus membuat satu rumusan, ya rumusan. Jadi rumusan itu diproklamasikan, ya. Ya itu diantaranya adalah pertama, Yesus Kristus adalah satu, tetapi ia memiliki dua sifat, yaitu yang ilahi dan manusiawi. Nah ini yang benar, ini Alkitabiah, sangat Alkitabiah. Kalau tadi mereka menggunakan Alkitab tapi salah memahami Alkitab, ya. Oke, yang berikutnya adalah pandangan yang berikutnya adalah Yesus Kristus adalah Allah sejati dan juga manusia sejati, terdiri atas tubuh dan jiwa dan yang rasional. Nah, kemarin di apolianisme atau di mana dikatakan tidak rasional, ya kan? Jiwa Yesus itu rasional, ya rasional. Oke, nah jadi ini pandangan dari ortodoks, ini pandangan ortodoks, ya. Nah, pandangan gereja Protestan, gereja Injili, bahkan juga gereja Katolik, ya, menerima pandangan ini, ya, meyakini pandangan ini, sehingga nanti dirumuskanlah itu di pengakuan iman rasuli, pengakuan iman rasuli yang sering diucapkan oleh gereja-gereja denominasi tertentu seperti gereja Sakimi, itu tiap minggu ya diajak jemaat untuk mengucapkan itu sebelum ibadah dimulai, setelah pentabisan ibadah baru itu, ya, pengakuan iman rasuli. Jadi pengakuan iman rasuli itu adalah ya dirumuskan oleh bapak-bapak gereja dan itu sudah final, tidak boleh diubah itu, ya. Oke, kecuali gereja tidak mengakui lagi Allah Tritunggal, ya itu ya tidak diucapkan gitu. Oke, jadi konsili Kalsedon itu menetapkan yang berikutnya adalah Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Bapa di dalam kealahannya, itu dia. Jadi di dalam kealahan Yesus Kristus sehakikat dengan Bapa, pribadi yang pertama itu. Ya. Dan yang kedua, sehakikat dengan manusia di dalam kemanusiaannya, kecuali dosa. Ya. Jadi dalam hal kealahan setara, sehakikat dengan Bapa. Jadi tidak ada hierarki. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Namanya sejajar, searah, setara. Ya, nanti kita lihat ada beberapa ayat Alkitab yang membuktikan hal itu. Ya, di dalam hal kemanusiaan dia setara dengan kita. Dia benar-benar manusia. Dia rasakan haus, lapar, lelah, ya, dan mati kan gitu ya. Ya, hanya bedanya bangkit dari kematian dan hidup terus selama-lamanya. Nah, kecuali dosa. Kecuali dosa. Nah, manusia semua berdosa. Semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bawa dosa warisan. Ya. Ya, dosa warisan, akhirnya terus dosa perbuatan dan dosa keturunan dan yang lain sebagainya. Nah, itu manusia. Roma 3:23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi siapa manusia yang tidak berdosa? Ya, satu-satunya Yesus. Coba andaikan Yesus itu berpotensi jatuh dalam dosa atau berpotensi berbuat dosa atau dia berdosa, maka tidak layak jadi juru selamat bagi orang berdosa. Ya, karena syarat juru selamat itu pertama dia harus Allah, kedua, dia harus manusia. Mengapa? Karena dia harus menjadi korban.
Kalau perjanjian lama kan kita sudah belajar korban bakaran, korban apa macam-macam itu korban, ada 5 korban itu kan. Itu semua kan bayangan. Dan itu tidak bisa menyelamatkan. Kan? Itu bayangan yang akan terjadi yang akan digenapi ke depan dan sudah digenapi dengan korban Yesus yang sempurna itu. Dia harus korban, maka kalau dia masih korban dia harus manusia. Dan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi, terutama sangat kita kenal dengan nubuatan para nabi Yesaya ya. Oke, bahkan di kitab Kejadian 3:15 pun sudah digenapi itu. Ya, maksudnya sudah dijanjikan itu. Ya, itu namanya proto-evangelium, Injil pertama, keturunan Adam atau Hawa yang kan nanti yang meremukkan kepala iblis. Ya, itu sudah terjadi, sudah digenapi dengan kehadiran Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit menang, ya kan? Jadi tidak ada potensi Yesus untuk berbuat dosa karena hari-hari ini ada ajaran Kristen begitu. Mengapa? Karena Maria itu adalah manusia berdosa. Nah, ketika Maria mengandung Yesus, berarti hubungan darahnya Maria turun kepada Yesus, maka itu mempengaruhi akhirnya Yesus berdosa atau berpotensi berbuat dosa. Sangat keliru sekali. Tidak demikian. Karena tidak ada hubungan darah Maria dengan darah Yesus. Dan tidak ada hubungan dagingnya Yusuf dengan dagingnya Maria dengan dagingnya Yesus. Alkitab mengatakan itu dikandung oleh Roh Kudus. Ya, tanpa proses antara pria dengan wanita, tidak. Ya. Oke. Oke, kita lihat perhatikan. Nah, jadi pertanyaan di sini. Ya, pegotan kepala. Terus dari antara yang 7 ini tuh mana yang benar gitu. Ya. Mana yang benar? Nah, yang benar di antara yang 7 itu jelas adalah ortodoks. Ortodoks. Inilah teori yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu oknum atau satu pribadi dengan 2 sifat. Di mana kedua sifat itu real, bukan hantu, bukan bayangan. Ya, yaitu sejati. Dan bukan hanya sejati, keduanya sempurna. Sempurna. Jadi tidak ada lagi ketika dipadukan kemanusiaan kealahannya berkurang mutunya, kemanusiaan berkurang mutunya, tidak seperti itu. Sempurna. Dan disatukan. Jadi dengan demikian teori ortodoks adalah teori yang benar, yang alkitabiah. Seperti yang sudah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja di konsili-konsili. Gitu. Baik, ini yang teori-teori yang ada ya. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, apakah ibunya sudah bergabung? Saya tidak tahu Ibu Sarah, apa mungkin masih kurang sehat. Oke. Baik, sebelum kita masuk. Halo Bapak, iya. Oh, Mohon sudah. maaf itu off kamera karena lagi ngedrop. Baik, Bu. Baik, Bu. Nggak Iya, apa-apa, Bu. makasih. Ya, silakan, Bu. Nah, jadi itulah teori yang sampai saat ini, pandangan-pandangan yang saat ini masih dipegang, diyakini, diajarkan, diimani oleh gereja-gereja tertentu. Ya, gereja tertentu. Ya. Nah, salah satunya ya, Mau tanya dulu Pak gitu, sebelum lanjut. Oke. Pak Paulus, mohon di-mute dulu Pak sebentar Pak ya. Nanti kalau sudah ada yang mau nanya. Oke. Nah, jadi kita harus hati-hati dan harus waspada. Ini bahaya sekarang. Sekarang ini ada lagi ajaran namanya Darakbang. Darakbang itu ajaran dari Korea Selatan. Dan itu sudah dinyatakan oleh gereja induk atau seperti di kita PGI. Mengatakan gereja itu sesat. Sudah dipanggil pimpinan utamanya dan tidak boleh menggunakan atas nama gereja Presbyterian. Karena di Korea itu kan banyak gereja Presbyterian. Kan? Nah, udah ditolak. Itu viral, sebenarnya dari tahun 91 dia sudah ada. Lalu viral mulai dari 2019. Nah, 2012. Nah, bulan Desember. Nah, di situ mulai viral. Ajarannya apa? Ya. Sehingga kalau orang nggak hati-hati,
sepertinya hampir sama gitu. Di mana sesatnya gitu. Ya, di mana sesatnya. Jadi itu kesesatannya itu salah satunya adalah tentang pribadi Yesus Kristus itu. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa dari siapa? Mereka ajarkan dari setan. Ya, apakah kematian Yesus itu untuk menebus manusia dari siapa? Dari setan. Wow, gereja Indonesia ada yang begitu loh. Hebat banget, setan ditebus dari dia. Ya kan? Itu. Ya kan? Nah, jadi semua kepentingan Yesus datang ke dunia ini adalah kepentingan supaya kita lepas dari setan. Pokoknya semua serba setan. Itu. Apapun yang kita berdoa pun kita supaya lepas dari setan. Kita diselamatkan pun itu karena supaya bebas dari setan. Wow. Apa demikian? Tentu tidak. Seolah-olah ini setan ini menjadi hebat, ya. Jadi perlu pembebasnya itu Allah sendiri kan gitu ya. Nah, padahal setan itu adalah salah satu malaikat yang diciptakan oleh Allah yang jatuh, yaitu Lucifer. Ya kan? Pokoknya pengajarannya semuanya untuk setan. Kalau mau lakukan mujizat pun itu karena apa? Supaya bebas dari setan. Itu luar biasa. Ya berdoa pun itu supaya lepas dari setan. Nah itu. Jadi Kristus diakui semua, diakui Kristus sebagai juru selamat, iya. Ya, ya. Tapi untuk siapa? Nah itu dia. Nanti itu satu saat lah kita belajar Tuhan itu ya. Nah, tapi diantaranya seperti itu ya. Oke. Nah sebelum kita masuk ke berikut ini, barangkali ada yang mau kita diskusikan dari tambahan tadi ya, yaitu Nestorian, Eutyches, dan Ortodoks. Itu tiga pandangan yang berbeda. Kalau Eutyches, Nestorian tadi udah jelas, itu bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Ya. Sebelum kita lanjutkan ke keilahian Yesus Kristus menurut Injil Yohanes. Jika ada, kalau tidak ada kita lanjut. Tadi Pak saya mau tanya itu soal Oke. manusia, Yesus manusia eh, sejati. Apa bisa juga dikatakan manusia ilahi karena tidak berbuat dosa, tidak ada dosa? Bagaimana Pak? Atau Manusia? m- m- Yesus apa namanya manusia sejati Ya. dan dia juga adalah apa bisa juga dikatakan bahwa manusia ilahi karena tidak berdosa atau hanya sebatas dikatakan manusia sejati. Ya. Jadi gini Pak. Kalau manusia sejati dan Allah sejati, nah itu sangat tepat. Tapi kalau dikatakan manusia ilahi nanti gini, akan ada pengertian. Dia dia punya ilahi, dia sebenarnya adalah manusia tapi memiliki sifat ilahi, dengan sifat ilahi yang ya padahal kan seperti itu bukan itu. Jadi kalau dibuat nih, justru Allah ya kalau kata-kata meminjam gitu kan atau memakai Ya, reinkarnasi menggunakan manusia, bukan manusia mengambil sifat Allah, ya kan Pak ya? Nah, ya. bukan manusia yang mengambil sifat Allah, tapi Allah lah yang mengambil sifat manusia. Beda kan Pak? Hmm, beda ya. Nah, beda. Nah, jadi istilah-istilah yang seperti ini jangan kita gunakan sebagai manusia ilahi. Tapi kalau kita orang percaya bisa nggak dikatakan manusia Allah? Bisa, ya. Mengapa kita disebut sebagai manusia Allah atau manusia ilahi? Ya, karena hidup kita ini orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki sifat-sifat ilahi, tapi sifat yang bukan transenden ataupun sifat yang bisa ditransfer kepada kita itu sifat apa? Sifat kasih, betul kan? Tapi kalau sifat maha tahu, maha hadir atau sifat keilahian tidak diberikan kepada kita.
Ya, jadi kita harus yang manusia ilahi. Boleh kita orang percaya. Tapi kepada Kristus jangan gunakan istilah itu. Iya, iya, Menurut iya. saya sih begitu, Pak ya. Nah, dapat Ya. Pak ya, Pak ya. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Ya, memang betul itu Pak. Jadi kalau misalnya kita mau eh, seperti kita menyamakan Kristus dengan manusia, diberi label lagi atau identitas yang baru dengan manusia ilahi. Ini Allah itu kan Allah yang transenden. Kemudian Ya. kalau manusia diberi nama itu lagi mungkin ada sedikit ya ganjil begitu. Iya. Dia tidak bisa, Iya, tidak iya. bisa. Ya. Karena Ya, ya. kita manusia yang ini memiliki potensi untuk berbuat dosa. Yang membedakan kita di sini kan kata sejati itu, dia manusia sejati, manusia berdosa. Jadi dia ini kesejatiannya itu dengan keilahiannya itu kan ini. Keilahiannya itu yang tadi pribadi yang transenden tadi, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, pikiran manusia. Oke, makasih Pak Salvo. Jadi seperti itu ya. Jadi lebih baik kita gunakan manusia sejati dan Allah sejati. Ya. Ya. Iya, iya. Tuh. Jadi itu ya. Kalau jadi jangan juga kita gunakan. Ada juga orang menggunakan Yesus itu manusia 100%, lalu ilahi 100%. Karena di atas 100% kan masih ada, kan gitu ya. Nah, ya kan gitu. Ya. Nanti nggak sempurna. Lebih baik itu aja sejati. Kalau sejati sudah nggak ada, ya udah sejati gitu ya. Nah itu ya. Ada seperti. Nah, ada orang dulu saya menggunakan istilah 100% itu, tapi sekarang saya ubah. Ya. Nah, karena ternyata masih bisa aja di atas 100% kan. Nah, jadi ya udah cukup. Yesus adalah Allah sejati dan Yesus adalah manusia sejati. Gitu ya. Baik Pak Hodel, Pak Pendeta tadi kayaknya ada yang mau disampaikan. Ya, saya menyoroti dari segi kemanusiaan Yesus. Memang istilah inilah yang sering membuat orang di luar sana berpikir dan meragukan ketuhanan Yesus, kealahan Yesus. Itu nanti di dalam jurnal saya singgung. Karena dalam keempat Injil berbeda-beda cara, seperti Matius mengatakan Yesus adalah Raja. Jadi karena perbedaan inilah mungkin orang jadi sering menyerang kekristenan. Tapi setelah saya coba menyelidiki dari semua apa yang saya coba cari untuk menuliskan jurnal saya, memang kalau secara pikiran manusia ini tidak akan bisa mutlak betul menjadi satu teori yang bisa kita katakan kepada orang bahwa kealahan Yesus itu begini. Jadi dalam bicara soal Tritunggal juga kita kan sampai hari ini tidak ada jawaban yang betul-betul baku untuk jawaban bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Tritunggal. Jadi memang betul bahwa kemanusiaan Yesus itu sejati. Setelah kita lihat saya lihat dari berbagai sudut pandang dan buku-buku yang saya coba lihat kemarin, memang kemanusiaan Yesus itu tidak perlu diragukan, dia manusia sejati. Jadi memang dari konsili-konsili yang sering terjadi itu ada yang katakan bahwa Yesus diangkat oleh para bapak gereja, sehingga orang Kristen sendiri pun ikut menyesatkan orang Kristen. Jadi kalau pendapat saya sih begini, kalau dia tidak benar-benar percaya Yesus, dia tidak akan mengerti apa yang dimaksud dengan kemanusiaan Yesus sejati itu. Itu kalau menurut saya, Pak. Ya, jadi gitu, begini. Pemahaman itu kan di lingkungan kita orang Kristen yang paham hamba Tuhan yang sudah belajar secara akademisi ya. Benar-benar ada waktu untuk belajar. Nah, kalau kita melihat menyoroti kepada orang-orang lain, terutama dalam hal Muslim yang sering menyerang, mengapa mereka menyerang? Karena tidak akan mungkin punya pemahaman seperti kita memahami. Kan? Sulit. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus itu tidak mungkin. Mengapa? Karena mereka hanya melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya. Dan tidak mampu melihat dari segi
Masa Allah jadi manusia, ya kan? Masa Allah teriak-teriak, masa Allah mati, kan gitu. Nah itu, nah itu. Nah, nah itu makanya kita disebut kafir. Mengapa? Hanya bedanya karena kita dianggap mempertuhankan manusia. Padahal kita nggak pernah mempertuhankan manusia, kan? Gitu kan? Ya, ya. Dan memang Yesus itulah Tuhan dan juga dalam manusia. Nah ini nggak masuk logika mereka. Seperti ini. Siapapun, termasuk orang Kristen, tidak mungkin kita bisa memahami Allah itu dengan sempurna, apalagi Allah Tritunggal. Hanya pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau saya katakan begini, iman yang mendahului daripada pengertian, ya kan? Iman, setelah kita ada iman, baru kita dituntun kepada pengertian. Tanpa beriman kepada Kristus, tidak akan pernah mengerti siapa Yesus. Dia akan tetap tolak itu. Ya. Dan iman itu bukan bersumber dari kita. Iman itu adalah karunia Tuhan. Nah, pemberian Tuhan. Itu kasih karunia. Oke. Nah, saya boleh begini, ilustrasinya. Ya, kita misalnya bagaikan apa ini? Kita ini memandang matahari di tengah hari. Mampu nggak manusia memandang matahari di tengah hari? Yang lagi panas terik lalu kita pandang matahari. Mampu nggak manusia? Kalau dipaksakan bisa blok, bisa buta itu mata, ya kan? Ya kan? Itu kan artinya kita nggak mampu memandang matahari tengah hari. Nah, seperti itulah kita kepada Tuhan. Ya, tidak akan pernah kita mengerti, memahami dengan sempurna, berupaya dengan pikiran kita yang terbatas, memahami Allah yang tidak terbatas. Kalau manusia bisa memahami Allah dengan sempurna, maka itu bukan Allah. Itu kan? Mengapa? Berarti kita lebih hebat akal kita daripada Allah. Kan itu. Padahal kita manusia dan semuanya punya akal yang terbatas. Mau mengerti Allah yang tidak terbatas. Kan? Begitu. Nah, makanya tadi katakan itu adalah iman mendahului pengetahuan, iman mendahului pengertian. Iman itu yang menuntut kita untuk mengerti, kan gitu ya. Ya. Jadi jangan lihat dulu Kalau bedanya kita pakai Tuhan. bagaimana Pak Paul. Kalau bedanya kita ini sebagai manusia biasa, apakah juga bisa dikatakan manusia sejati? Apa itu? Ya. Kalau kita sebagai manusia ini biasa, apakah juga bisa dikatakan manusia sejati? Oh iya Pak. Kita manusia sejati Pak. Kita bukan manusia setengah jadi. Oh, iya. Iya manusia sejati. Apa Jadi saya kira yang bisa membedakan Yesus bilang manusia sejati karena tidak ada dosa. ya. Kalau dengan kita manusia berdosa, kira-kira juga disebut manusia sejati atau Jadi gini Pak, manusia sejati itu bukan karena Yesus tidak berdosa begini. Ya, oh manusia ya, sejati itu. Jadi di Yesus itu manusia sejati karena dia mengambil manusia. Kita ini tubuh ya, manusia ini yang diambil. Sehingga kita ini manusia sejati. Nah, makanya tadi Yesus adalah manusia sejati, ya, benar-benar manusia kecuali dosa. Nah, itu yang membedakan kita. Ya, Pak ya. Kita ya, ya, manusia sejati yang berdosa. Yesus manusia sejati yang tidak berdosa. Kan? Itu Pak ya. Nah, itu. Pak ya. ya, ya. Oke, baik. Mas pikir kita lanjut ya. Saya. Kita lanjut. Oke. Ya, saya share lagi materinya.